Kita mulai Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, sebelumnya di ayat 282 kita sudah membahas tentang hutang. Yang sebelumnya berkaitan tentang sedekah, tentang riba, tentang zakat, kemudian tentang hutang. Ini semuanya berkaitan masih tentang uang. Bahwa agama Islam itu bukan menganggap materi itu hal sepele, tapi bagaimana juga ada kepedulian agama Islam tentang mengatur uang sebagian rupa. Baik ketika mendapatkannya atau ketika bersedekah atau ketika ada orang yang memerlukan. Maka Islam mengatur sampai sedetail mungkin. Yang terakhir sekali kita membahas tentang hutang, bahwa ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita sering lengah, terkadang kita sering lupa bagaimana tuntunan Al-Quran ketika ada orang yang berhutang. Maka yang pertama, apabila ada orang yang berhutang, ini yang harus kita ingat, tanya dulu ke orang tersebut ketika ia berhutang, kapan waktu untuk membayarnya. Nah, jadi harus ada planning. Jangan ketika ada orang berhutang nanti sajalah kalau ada uangnya. Nah, ini sebenarnya kata-kata ini tidak boleh. Kenapa? Karena kata asbabun nuzul dari ayat ini, ketika pada masa Rasulullah ada orang yang berhutang selalu menggunakan bahasanya nanti kalau sudah pulang jamaah haji. Zaman dahulu kan pergi jamaah haji dengan jalan kaki. Mungkin kita nggak tahu selamatkah atau tidakkah pulang berbulan-bulan. Beda dengan orang zaman sekarang kalau pergi haji naik pesawat saja. Maka kata-kata itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau ada orang yang berniat ingin berhutang, yang pertama tanya ke mereka, tanggal berapa harus bayarnya. Jadi ada planning. Saya mau hutang ke Bu Tutut langsung tanya. Saya janji bayar hutang 2 minggu, jadi sudah ada gambaran. Kemudian, apabila lagi ada orang yang berhutang, dia sudah punya planning di kepalanya, berapa cicilan dan dari mana menghasilkan uang untuk bayarnya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah ibu pinjam duit, nggak punya gambaran kapan bayarnya, nggak tahu dari mana dia akan membayar cicilannya, maka jangan dipinjamkan. Kenapa? Karena ini akan terjadi di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun kita ingin bantu, mungkin bisa bantu dengan sedekah secukupnya saja. Contoh dia mau hutang 100 juta tapi nggak punya gambaran dari mana bayarnya. Maka paling tidak kalau seandainya dia tidak punya gambaran uangnya dari mana dia membayar, kemudian tidak punya planning kapan dia membayarnya, cukup kita bantu saja lebih baik Ibu. Nah kalau seandainya dia punya waktu, tahu dari mana untuk mencicil uang tersebut, maka datangkan saksi. Kalau laki-laki 2 orang, kalau perempuan 1 laki-laki 2 perempuan. Kemudian bagaimana lagi caranya kalau ada orang yang berhutang? Disuruh yang berhutang itu untuk mendikte. Jadi dia yang ngomong kepada saksi. Saya berhutang kepada si A 200.000 rupiah. Jadi bukan yang memberikan hutang yang mendikte.
Tujuannya apa? Agar dia ingat bahwa dia itu punya hutang. Kemudian seorang saksi apabila di kemudian hari dia diminta untuk pertanggungjawaban, maka dia harus datang. Inilah bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang berkaitan tentang hutang. Di ayat 283 yang sekarang kita akan masuki, masih ada kaitannya dengan hutang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Ayat 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis. Ya, dan ini jadi kalau seandainya kita dalam perjalanan ada orang yang ingin hutang, kemudian kita tidak mengenal dia, kemudian kita tidak mengenal orang-orang sekeliling kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi penulis. Mungkin kalau di kampung atau di tempat kita tinggal, kita bisa minta tolong tetangga dengan orang yang kenal. Atau saudara kita. Saudara pun tidak, dalam hal itu dikatakan sebelumnya kita bahas kurang baik. Kalau saudara menjadi saksi. Orang lain, karena kalau saudara itu takut nanti ada terjadi belah pihak yang menguntungkan atau tidak. Lebih baiknya, boleh tapi lebih baiknya adalah orang lain. Yang tidak ada kaitan saudara. Maka kalau tidak ada orang yang kita kenal, bagaimana di sini dikatakan, dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis. Ini saking pentingnya Bu. Anjuran menulis hutang. Berarti, nah dalam perjalanan saja tetap disuruh bagaimana caranya agar seorang yang meminjam dan meminjami tidak saling bercekcok di kemudian hari. Maka di sini dikatakan, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah inilah pegadai. Bisa digadaikan. Contoh ketika perjalanan, saya perlu uang, ketemu dengan orang lain. Maka ketika itu, bagaimana saya meyakinkan, karena saya nggak kenal itu dengan itu orang. Maka saya berhak meminta jaminan. Tapi jaminan ini juga sifatnya adalah bukan wajib, karena di dalam ayatnya adalah sunnah. Kalau seandainya kita saling mempercayai, itu boleh. Tapi yang terbaiknya adalah dengan jaminan. Itu kalau bisa kita katakan gadaian. Nah ini yang salah dengan kondisi sekarang. Maksud gadai di sini tidak mencari keuntungan. Hanya sekedar jaminan bahwa nanti dia bisa mengembalikan hutangnya. Kalau pegadaian ada sekarang cari keuntungan atau bagaimana Ibu? Pegadaian, sertifikat ini, digadaikan ini. Kalau yang konvensional biasanya disita ya Pak Ustadz. Iya. Kalau yang syariah beda lagi. Nah jadi kalau pegadaian sekarang lebih mencari banyak keuntungan dan itu sudah masuk kondisi riba. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kondisi-kondisi pegadaian, menggadaikan sesuatu. Nah pertama dalam hal menggadaikan, ini tadi ada jaminan. Bu Tutut, saya mau pinjam uang. Saya nggak kenal Bu Tutut sebelumnya. Ketemu di mobil. Tiba-tiba saya nggak punya uang untuk bayar ongkos mobil. Bu, boleh saya pinjam uang 100.000 rupiah? Bu Tutut nggak kenal saya, sehingga ragu. Takut uang Bu Tutut saya larikan. Maka Bu Tutut minta jaminan. Bagaimana cara jaminannya? Yang pertama, barangnya harus ada langsung jaminannya di depan kita bawa. Itu yang pertama syaratnya. Yang pertama selain orangnya berakal, jadi yang minjam itu harus berakal. Ya nggak boleh orang gila. Yang kedua syarat sahnya itu pergadaian adalah baligh. Anak-anak yang belum paham itu tidak kena hukum. Tidak berlaku hukum pegadaian. Yang ketiga, barangnya itu harus dibawa langsung. Nah, itu barangnya harus dibawa langsung. Jadi ketika di jalan saya cuma dalam tas saya punya mungkin
Baju. Contoh baju, saya beli baju. Punya baju baru. Ini Bu sebagai jaminannya. Maka Bu Tutut, kemudian baju itu nggak boleh di tangan saya, harus di tangan Bu Tutut, dipegang utuh oleh Bu Tutut. Itu syaratnya. Kemudian hal yang dilarang dalam pegadaian, tidak boleh saya menggunakan kata-kata seperti ini. Oh Bu Tutut, di kampung saya tuh ada tanah 1 hektar. Nanti boleh Bu Tutut cek ke sana, itu tidak boleh. Yang namanya gadai itu harus ijab kabul, barangnya dibawa. Seperti itu syaratnya Bu. Kalau tidak memenuhi syarat seperti itu, maka pegadaiannya tidak sah hukumnya. Jadi ini hukum pegadaian. Baik tanah, baik barang, atau apapun yang kita serahkan. Maka apabila dalam pegadaian itu saya serahkan, contoh baju, atau kebun, atau apalagi yang bisa digadaikan, mobil, seutuhnya itu milik Bu Tutut untuk sementara waktu. Sampai kapan barang itu bisa dibalikkan? Sampai hutang saya lunas. Jadi syaratnya adalah ketika saya meminjam hutang kepada Bu Tutut, maka barang itu seutuhnya milik Bu Tutut, tidak ada hak separuh. Jadi kalau seandainya saya baru bayar setengah, contoh saya pinjam 200.000, saya bayarnya setengah, maka itu tidak boleh barangnya saya ambil sampai barang itu penuh saya bayar lunas. Itu syarat gadai. Jadi nggak boleh kita ambil ketika di tengah perjalanan. Nah, kita lanjutkan dulu ayatnya Bu, nanti kita akan bahas gadai secara sempurna, secara hukum fikih. Kemudian dalam ayatnya lanjutannya, saya baca terjemahannya. Tetapi, ini jadi Bu, kalau ada barang jamin, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, jadi kalau ada kepercayaan, jadi saya ini orang yang minjam nih orang baik ini, pasti insya Allah dia tidak cacat namanya sebelumnya di masyarakat. Kalau dia pinjam uang, tipe orangnya itu cepat membalikkan. Kan ada orang yang tipe pinjam uang tuh seakan-akan yang meminjamkan, dia yang minjam, menagih-nagih sampai capek. Maka kalau seandainya kita sudah mengenal orang ini nampaknya sulit bayar hutang, maka orang yang seperti ini harus ada punya gadaian jaminan Ibu. Agar apa? Agar benar dia mampu untuk membayar hutangnya. Jadi kalau seandainya ada kepercayaan satu dengan yang lainnya, itu boleh tidak ada gadaian. Tapi yang terbaik tetap adalah perintah tulis. Nah di dalam ayat ini, keadaannya adalah dalam kondisi perjalanan. Boleh tidak menggadai ketika kita tidak musafir Ibu? Boleh tidak? Halo Ibu-Ibu? Boleh nggak ya Pak Ustadz? Ini kan dalam keadaan perjalanan, boleh nggak? Kalau di ayat ini perjalanan ya Pak Ustadz, berarti kalau nggak perjalanan gimana? Nggak boleh? Boleh. Oh, dalilnya dari hadis. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, bahwa hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah ketika masa hidupnya untuk yang tidak perjalanan itu boleh. Contoh dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ketika baginda Rasulullah SAW tidak ada makanan, akhirnya beliau mengutang kepada orang Yahudi. Apa yang dikorbankan? Baju perang beliau digadaikan. Sampai wafat beliau tidak bisa menebusnya. Ini ketika bermukim. Jadi kalau kita lihat ya Bu ya, bagaimana kehidupan baginda Rasulullah itu sangat luar biasa. Untuk makan sampai mengorbankan baju perang sampai wafat tidak bisa membayarnya. Bahwa ini juga menjadi dalil kalau seandainya kita tidak musafir, tetap dibolehkan kita melakukan pegadaian. Tapi kita lihat sistem pegadaian. Jadi hukum asal gadai itu adalah boleh. Tapi kita lihat sistemnya. Kalau sistemnya ada unsur ribanya, maka dia menjadi haram. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya, maka dia tidak menjadi haram. Kemudian tadi ya Bu ya, jadi kalau seandainya ada kepercayaan itu diperbolehkan. Hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat hutangnya kalau sudah dipercayai. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah.
Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Jadi nanti seorang saksi itu juga kalau seandainya ada pegadaian yang dipanggil, jangan menyembunyikan keburukan satu dengan yang lainnya. Karena barang siapapun yang menyembunyikan, sungguh hati kotor berdosa, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita pahami dulu Ibu. Apa itu arti gadai? Gadai itu bahasa Arabnya adalah ar-rahn. Jadi kalau bahasa Arabnya wa in kuntum ala safari walam tajidu katibang farihanum makdunah. Farihan, rihan itu artinya dan rohan. Jadi rohan itu artinya tetap atau lestari. Itu kalau diterjemahkan secara bahasa. Jadi itu secara bahasa, sedangkan secara istilah adalah gadai itu adalah jaminan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu gadai secara istilah. Secara hukum tadi saya katakan bahwa gadai itu hukumnya mubah. Ini gadai. Kemudian apa-apa saja ketentuan dalam gadai tersebut Ibu? Yang pertama, apabila saya memberikan barang, tadi sudah saya katakan, maka seutuhnya milik si pembantu atau yang memberikan bantuan hutang. Hak penerima gadai. Jadi kalau seandainya apapun yang kita berikan, seutuhnya syarat yang pertama ketentuannya seutuhnya milik hak penerima gadai. Itu yang harus kita berikan, tentukan. Kemudian sampai kapan barang itu bisa kita ambil? Sampai lunas. Itu yang pertama, hak ketentuan dalam gadai. Kemudian tidak ada tambahan dalam hal gadai. Ini perkara tambahan ini para ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama, contoh, kalau barang itu tidak bisa berkembang, maka tidak ada tambahan. Contoh seperti rumah atau kebun, itu miliknya yang kita berikan yang menghutangi kita. Kemudian kalau seandainya, ini para ulama berbeda pendapat, boleh enggak barang yang digadai itu kita gunakan? Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, apabila barang yang sudah kita serahkan itu, maka dikatakan di sini tidak boleh digunakan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila ada orang yang menggadai, kemudian diberikan kepada orang yang membantu kita tersebut, barang itu boleh digunakan. Jadi ada beberapa pendapat. Jadi intinya yang namanya fikih ini luas Bu ya. Nah kalau yang mengatakan contohnya boleh digunakan, kalau seandainya ada orang pinjam uang, kemudian dia menggadaikannya dengan sapi. Yang namanya sapi itu kan kalau mengurusnya perlu memberikan makan rumput, kemudian memberikan tempat tinggalnya supaya tidak sakit. Nah bagaimana kalau seandainya dari sapi tersebut susunya kita perak, kita ambil? Maka sebagian ulama mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena barang tersebut perlu dana untuk merawatnya. Nah ini sebagian ulama mengatakan itu boleh barang gadai itu dipakai. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu nanti bisa menjadikan riba, keuntungan. Contoh ada orang yang menggadaikan dengan rumahnya. Kemudian rumahnya kita sewakan. Sewakan sampai dia bayar hutang. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau seperti ini karena barangnya rumah itu sebenarnya hanya sekedar dibersihkan, tidak berkembang dia. Karena kalau sapi itu bisa beranak. Kalau rumah dia bisa tetap sifatnya. Maka ada sebagian ulama seperti Syafi'i tadi mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan menjadi keuntungan bagi orang yang membantu. Sehingga berkembang dia. Makanya tadi makna rohan itu adalah artinya tetap. Tidak ada penambahan. Itu ketentuan-ketentuannya. Kemudian
Kalau seandainya barang gadaian itu musnah atau mati, bagaimana juga hukumnya? Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum ini. Kalau seandainya di awal ada akad, contoh ketika akad, karena memang dalam gadai ini salah satu syaratnya juga harus ada akad. Nah ketika ada akad, Bu Tutut, saya gadaikan sapi saya. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan sapi saya mati. Di tangannya Bu Tutut yang menolong saya. Nah, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan itu tidak perlu diganti kalau memang dari segi meninggalnya itu bukan sengaja dibuat. Tapi kalau diracuni oleh Bu Tutut sapi saya, maka itu harus diganti. Maka ketika nanti barang itu mati atau kalau rumah mungkin kebakaran, maka didatangkan saksi dan si barang yang dititipkan tadi, contoh Bu Tutut harus bersumpah bahwa apa? Nah, contohnya kalau sapinya ini dia meninggalnya karena sakit, bukan saya bunuh. Itu perlu disumpah. Kemudian ketentuan-ketentuan yang lain bahwa mushaf Al-Quran itu tidak boleh menjadi gadaian. Nah ini kadang kita nggak tahu, Ibu. Contoh, saya lagi di perjalanan, dalam tas saya cuma ada mushaf. Para ulama mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu nggak boleh dijadikan gadaian. Nah, Bu Tutut pinjam saya 200.000, saya cuma punya mushaf Quran. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dijadikan gadaian. Kemudian, ini ketentuan-ketentuan dalam gadai. Nah, kalau seandainya, ini kemudian ketentuan berikutnya, boleh tidak orang yang dititipkan barang gadaian tersebut menjual barangnya, itu juga tergantung akad di awal. Ini ketentuan-ketentuan gadai. Contoh, saya pinjam uang dengan Bu Nila 5 juta rupiah. Saya tidak ada akadnya, Bu, nanti saya akan bayar 3 tahun. Tapi saya tidak pernah mengatakan kalau 3 tahun barangnya nggak laku, saya nggak bisa ngelunasin hutang, nanti tolong jualkan, itu tidak ada akad saya. Hanya insya Allah nanti akan saya bayar selama 5 tahun. Tiba-tiba 5 tahun, saya nggak bisa bayar hutang. Maka berhakkah Bu Nila menjual kebun saya? Maka itu para ulama mengatakan tidak berhak. Kenapa? Karena dari awal tidak ada akadnya. Tapi kalau seandainya ada akadnya dari awal, contoh karena supaya yang meminjamkan ini tidak rugi dan dia bisa menepati janjinya, maka kalau kamu 5 tahun nggak bisa bayar juga, maka akan saya jual kebun ini. Kalau seandainya yang meminjam itu menerima, maka nanti kan ada namanya kemarin kalau ada orang berhutang harus ada catatannya, notulennya, penulis, saksi, maka ditulis dan dihadirkan saksi dalam hal pegadaian. Nah, saya hutang dengan Bu Nila 5 juta rupiah. Harga tanah saya 10 juta, tiba-tiba dijual. Apakah sisa-sisanya juga untuk Bu Nila? Tidak. Maka saya membayarnya sesuai dengan hutang saya, kemudian sisa dari penjualan tanah tersebut harus dibalikan Bu Nila kepada saya. Ini aturan-aturan dalam pegadaian. Kemudian bagaimana juga kalau seandainya saya berhutang lagi, ini aturan-aturannya lagi Bu. Saya menggadaikan tanah, kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan meninggal. Maka kan seharusnya tanah itu adalah milik ahli waris yang harus dibagikan. Boleh tidak tanah itu dibagikan menjadi warisan? Yaitu belum boleh selama hutangnya lunas, baru itu tanah itu bisa dijadikan bagian dari warisan. Jadi ini aturan-aturan dalam pergadaian. Maka tadi saya katakan syaratnya juga adalah balik, berakal, bahwa barang yang diterima, yang akan diberikan juga hadir, nampak jelas. Jadi nggak boleh menggadaikan, saya menggadaikan sapi yang masih dalam kandungan, itu nggak boleh.
Jadi harus jelas dia sudah lahir sapinya, nampak anaknya. Jadi nggak boleh menggadaikan anak sapi yang dalam kandungan. Kemudian bagaimana sifat juga menggunakan barang gadaian. Jadi saya katakan para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, bagaimana dengan penyitaan? Para ulama juga berbeda pendapat. Contoh, dari akad awalnya kan tadi di sini Bu, kalau ada keyakinan, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya. Jadi ada sebagian kalau misalnya, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat hutangnya. Tiba-tiba kita sudah yakin, tapi keyakinan kita dikhianati. Nah, bagaimana hukum kalau seandainya kita menyita barangnya? Maka para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tapi kita menyitanya sesuai dengan barang jumlah. Contoh kita sita mungkin TV-nya, dia hutang 200.000, TV-nya harganya berapa, kita jual. Kemudian kita sisanya kalau seandainya lebih banyak, maka kita kembalikan. Ada sebagian juga yang mengatakan tidak boleh menyita barangnya. Makanya agar kehati-hatian lebih amannya adalah tetap ada jaminannya dari awal seperti itu. Karena kalau seandainya sudah menyita itu pasti terjadi percekcokan biasanya. Maka mengatakan itulah para ulama mengatakan hukum menyita itu tidak boleh. Tapi sebagian lain mengatakan boleh, tapi tidak boleh melebihi dari uang yang dipinjamnya. Kemudian tidak boleh juga menjual barang gadaian sebelum habis masa perjanjiannya. Jadi kalau seandainya dia sudah habis waktunya minjamnya 5 tahun, kemudian dia nggak bisa bayarnya, nggak boleh di tengah-tengah jalan, hutangnya pingin bayar janjinya 5 tahun, tapi di waktu kedua tahun sudah kita jual karena dititipkan dengan kita, maka itu tidak boleh. Itulah aturan-aturan dalam hal pergadaian Ibu. Jadi para ulama sendiri itu banyak berbeda pendapat tentang gadai. Tapi hukum secara asal, gadai itu adalah hukumnya mubah. Tapi apabila ada unsur-unsur riba di dalamnya penambahan, maka dia menjadi haram. Seperti itu Ibu. Silakan ada yang mau tanya Ibu. Ini masih kaitan tentang jual beli. Tapi hutang piutang, tapi dengan sistem gadai. Silakan ada yang mau tanya Ibu. Bisa dipahami Ibu semuanya? Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sih bisa dipahami Ustadz. Nah, kalau mau tanya Ustadz, misalnya kalau perjanjian untuk misalnya bukan perjanjian, janji secara verbal gitu. Cari secara verbal ke saudara atau suami ke istri, itu hukumnya apa kalau misalnya nggak ditepatin Ustadz? Maksudnya dengan ucapan Ibu? Dengan ucapan ya? Ya. Tapi ucapan itu disaksikan banyak orang gitu misalnya. Misalnya kayak saya kata adik saya gitu. Oh ya nanti kalau misalnya saya dapat proyek ini gitu ya. Terus nanti kamu saya bagi ya gitu. Terus ternyata begitu udah ada uangnya, saya nggak bagi gitu Ustaz. Itu masuk kategori nazar. Karena kan lain itunya Bu. Jadi kalau Bu Pamela punya proyek, nanti kalau saya berhasil, nanti saya akan sedekah atau saya bagi kamu sekian. Maka itu masukin nazar. Tiba-tiba lulus proyeknya, dapat uang. Tapi Bu Pamela nggak ngasih, maka itu kena kafarat. Kafaratnya adalah... Oh itu urusannya sama Allah lah ya. Iya benar Ibu, beda dengan hutang. Kalau hutang, maka nanti yang harus ditulis, kemudian harus ada saksi. Oh gitu Ustaz. Iya. Oke Bu Deno. Bu Tutut nih, Bu Tutut yang angkat. Ya Bu Tutut. Silakan Pak Ustadz yang peserta dulu itu. Oke Bu Deno. Ya Bu Deno, halo. Bu Deno bisa unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya. Kalau kan suka dapat tuh yang SMS yang ataupun bukan SMS ya, kadang ada yang legit juga, maksudnya dalam bentuk flyer gitu, misalnya nanti jaminan BPKB gitu, ya.
apa namanya apa sih selain BPKB itu kayaknya yang ada lebih besarnya lagi apa ya ini rumah ya apa gimana gitu itu saya sering dapat SMS gitu juga. Gitu. Butuh dana cepat katanya. Iya, atau enggak mau apa cicilan mobil apa ya gitu-gitu lah Pak Ustadz ngerti ya. Kadang suka dapat gitu itu gimana ya hukumnya ya? Lihat sistemnya. Jadi hukum asal gadai tadi hukumnya mubah. Jual beli hukumnya mubah. Tapi kalau ada unsur-unsur orang yang terzolimi, unsur-unsur ada riba di dalamnya, maka berubah hukumnya menjadi haram. Tergantung, kita lihat sistemnya Bu. Bu Deno dapat SMS, ada pinjam atau pergadaian, maka Bu Deno harus cek dulu datang. Kalau seandainya salah satu yang paling gampang mencek ada sistem ribanya bagaimana? Contoh saya pinjam uang 100.000 ke Bu Deno. Tiba-tiba Bu Deno sudah mensyaratkan, nanti bayarnya 120.000, itu sudah berkembang. Tambah lagi, nggak bisa saya melunasi hutang yang sudah ditentukan, ada bunganya, itu sudah jelas riba seperti itu. Jadi kalau Bu Deno contoh pinjam ke pegadaian, menggadaikan emas, 2 bulan belum bisa kita tebus, maka hutang kita semakin bertambah, besok lagi nggak bisa lagi nyicilnya karena belum punya uang, dia semakin membesar, otomatis itu sudah riba. Seperti itu Ibu. Karena tadi maknanya adalah rohan itu tidak ada tambahan. Itu makna secara bahasa, tetap. Oh begitu, baik. Berarti kasihan ya orang yang maksudnya sebenarnya kita kan dinamika kehidupan zaman sekarang sebenarnya orang kecil itu susah untuk mempunyai barang gitu. Misalnya ada orang mau biar mau usaha Gojek lah gitu. Dia kan harus punya motor. Iya. Nah, punya motor itu kan mungkin untuk kalau kayak sebangsa di Indonesia itu kan untuk ngasih duit lamsam itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya gitu. Dan kadang mungkin mampu ada penghasilan dia mampu mencicil dalam kurang waktu 12 bulan. Solusinya ya tadi cari bank syariah, cari yang bisa bank syariah atau teman yang bisa menghutangkan sampai 10 juta seharga motor tanpa ada tambahan yang ikhlas bantu seperti itu. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau sudah langsung kita kan bahasanya dalam hidup ini ada keperluan, ada kebutuhan. Keinginan ada kebutuhan. Orang kadang inginnya saja langsung tapi tidak memikirkan. Bukan bagian kebutuhan. Mungkin bisa dia pakai mobil harga yang 30 juta, tapi karena keinginannya harga pakai mobil 2 miliar, mau nggak mau kredit pakai sistem riba. Kadang sama-sama bisa dinaungi, tidak kena hujan, tidak kena panas. Tapi keinginan, maka kalian bahasa riba itu diawali dengan kata syaiton. Ya tahobbatuhus syaiton. Syaitan itu selalu membisikkan dan mengajak kita seperti itu. Oh Pak Ustadz, satu lagi, kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu berdoa supaya nggak ada riba itu ada doanya khususnya nggak sih? Mana Ibu? Ada doa yang mesti kita niatkan, ucapkan supaya dijauhi dari riba itu ada tidak? Doanya sebenarnya tidak ada, intinya dari kemauan kita sih Bu. Karena kan godaan setan, kalau niat kita azam kita kuat, saya sudah nggak mau nih pakai riba, pasti insya Allah setan juga akan kalah. Karena kadang kita niat dari awal untuk hijrah itu nggak kuat. Nah itu yang jadi masalah Ibu. Baik, terima kasih. Iya Bu. Ada lagi Bu? Ya Bu Nita. Halo Bu Nita. Karena ini ayat berikutnya 184 sudah lain tema. Jadi hari ini kita habiskan tentang hutang piutang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya mau tanya tentang penggadaian. Kebetulan saya pernah dapat cerita dari orang yang suka bantu-bantu saya. Dia menggadaikan emas ke penggadaian. Saya lupa dia waktu itu menyebutkannya cincin emas. Kemudian dia bilang dia nyebutnya sih surat, ada surat. Pajaknya kalau nggak salah 36 per 6 bulan Pak Ustadz. Jadi dia baru kenakan pajak kalau setelah 6 bulan. Apakah itu sudah terhitung riba? Bagaimana misalkan dia bisa mengembalikan pinjamannya itu sebelum 6 bulan. Artinya kan dia tidak kena pajak. Iya. Tapi terus dia sudah berkecimpung di sistem. Dia sudah mendukung. Kalau gitu saya harus bayarnya cepat nih supaya saya nggak kena riba. Sebenarnya dia sudah mendukung, masuk ke sistem.
Berarti si penggadai emas itu, si penggadaian itu sudah termasuk riba. Saya sih waktu itu menyarankan. Karena dalam hadis ya Bu ya, si pencatat, si penulis, si pemberi, si penerima itu sama hukumnya seperti orang mabuk. Mabuk itu penjual alkohol, penerima alkoholnya semua dihukumi haram. Itu dalam hadisnya. Saya waktu itu menyarankan sebaiknya lebih baik jual aja biar nggak repot mikirin pajak, saya bilang gitu. Cuma itu dia bilang dia tidak sampai 6 bulan, jadi dia bisa bisa mengembalikan tanpa membayar ini. Dan dia juga bilang kalau misalkan dia tidak bisa membayar, akhirnya mereka istilahnya dilelang, kalau lebih akan dikembalikan kepada yang punya barang. Tapi karena waktu itu dia bilang dia bisa berhasil sebelum 6 bulan, saya sih menganggap itu tidak riba, tapi saya menyarankan lebih baik jangan dekat-dekat, mending jual, nggak pusing pikir pajak. Berarti itu pun sudah termasuk riba walaupun dia bayarnya sebelum jatuh tempo pajaknya ya Pak Ustadz ya? Ya benar Ibu, karena dia sudah masuk di sistem. Karena kan dari awal sudah ada akadnya, walaupun nggak selesai. Nah akad itu yang menentukan. Nanti kalau kamu pinjam dengan emas sekian persen hitung-hitungannya, nanti kalau saya nggak bayar dia akan kena sekian-sekian. Nah dari awal kan sudah ada penjelasan dari pegadaiannya, dan itu berarti dia sudah meyakini dan dia mendukung. Walaupun mungkin dia tiba-tiba 1 bulan sudah punya uangnya untuk melunasi, tapi dia sudah masuk di sistem riba. Dengan niat awalnya itu menentukannya Bu. Maka dalam hal hutang, ini para ulama juga mengatakan, kalau seandainya kita berhutang, saya hutang dengan Bu Nita, ini terkadang sering terjadi di lingkungan kita. Saya hutang dengan Bu Nita 500.000. Janji sebulan, kemudian saya nggak punya uang untuk melunasinya. Saya pinjam ke Bu Tutut 500.000 untuk menutupi Bu Nita, maka itu dilarang juga. Seperti lagu Roma Irama ya Bu ya, gali lubang tutup lubang. Iya. Jadi nggak boleh seperti lagu Roma Irama. Akhirnya saya sama Bu Tutut lagi nggak punya uang, pinjam saya ke Bu Nila, akhirnya muter-muter gitu saja hutang saya. Itu nggak boleh menurut Islam. Itu satu. Yang kedua, Islam juga mengajarkan saya hutang dengan Bu Else. Saya nggak bisa bayar. Bu Else boleh nggak saya jadi pembantu di rumah Bu Else untuk menutupi hutang saya? Ini juga tidak boleh. Kenapa? Rentenir biasa melakukan seperti itu. Disiksanya kita. Nah ini juga para Islam dia tidak boleh seperti itu. Saya punya hutang 1 juta. Saya nggak bisa bayar dengan Bu Else. Akhirnya Bu Else boleh nggak kerja saya jadi tukang sapu di rumah Bu Else nyuci piring. Kalau 1 juta tuh gaji sebulan berapa tempat Bu Elsa 1 juta? Berarti saya kerja 1 juta. Pasti ada unsur dendamnya nanti. Bu Elsa ke saya. Wah ini orang, udah saya kerja paksa saja. Karena dia nggak bisa bayar hutang dengan saya. Suka-suka hati saya nanti saya. Mau saya marahin, mau saya sepak. Itu juga nggak boleh menurut Islam. Maka Islam mengajarkan kalau seandainya kita hutang, lebih baik apa yang bisa kita jual di rumah kita walaupun itu rumah dikatakan, maka itu jauh lebih baik dibandingkan kita minjam keliling dengan orang lain untuk menutupi hutang kita yaitu gali lubang tutup lubang. Seperti itu Ibu. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz infonya. Ya, Bu. Jadi Islam tuh menjaga marwah karena kalau saya nanti jadi pembantu di rumah Bu Elsa karena ada sebelumnya yang tidak enakan saya dengan Bu Elsa perkara hutang, itu nanti Bu Elsa bisa ya mungkin kalau orang baik mungkin bisa, tapi sewaktu-waktu terkadang ada bisikan. Inilah bagaimana Islam menjaga hati seseorang sampai segitunya Ibu. Nggak boleh saya kerja dengan Bu Elsa, harus saya berusaha gimana saya bisa menutupi hutang saya. Seperti itu. Oke, dipersilakan ke Bu Elsa. Oke Bu Nita. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Ustadz, kalau yang sering dihutangin itu sebetulnya cobaan juga ya Ustadz ya. Tapi sekarang suka segan nagihnya gitu. Iya. Jadi akhirnya kadang minta misalnya 1 juta, tapi saya yakin dia akan nggak bisa bayar. Jadi lebih baik saya kasih aja sedekah, misalnya cuma 500.000 gitu, yang bisa saya ikhlaskan. Udah deh ini saya kasih aja, begitu aja Ustadz ya. Daripada dia saya ini nih mas saya ambil gitu. Ikhlasnya harus ada akadnya lagi. Saya hutang ke Bu Elsa 1 juta.
nampaknya saya sulit bayar hutang ke Bu Elsa. Maka Bu Elsa harus akadnya jelas. Kenapa? Nanti berkaitan ke ahli waris saya. Kalau saya meninggal, maka ahli waris saya mencicilnya 500.000 tinggal hutangnya. Kan tadi akad sistemnya ada saksi, ada penulis. Dan ini memang jarang kita lakukan. Ada saksi, ada penulis. Nanti kalau ada saksi malu dong dia hutang ke rumah saya bawa orang lain. Padahal itu tujuannya menjaga agar tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Iya, kan saya ada guru agama gitu di sebuah madrasah. Saya nggak kenal banget, cuman saya mau beli ini katanya buat ibu saya, minjam katanya gitu 1 juta. Terus minjam, terus saya harus bilangnya apa? Tapi saya kasihan, saya kasih aja misalnya 1 juta. Tapi dia nanti bayarnya saya kapan Bunda katanya gitu. Saya bilang terserah aja sesempatnya, saya bilang gitu, boleh nggak Ustaz? Nah, bahasa sesempatnya juga tidak boleh. Maka di awal kemarin saya katakan dalam hal hutang, contoh saya yang berhutang, ini Islam mengajarkan. Kalau di pikiran saya nggak punya waktu untuk membayar, saya datang ke rumah Bu Elsa. Bu Elsa, saya pinjam uang dong 2 juta, tapi saya bayarnya nanti, tunggu saya ada uang. Maka Bu Elsa boleh menolak untuk tidak memberikan hutangnya kepada saya. Kenapa? Ajaran yang pertama asbabun nuzul dari ayat hutang itu adalah orang yang pada masa zaman dahulu ketika ingin hutang menggunakan bahasanya umum. Nanti kalau para jamaah haji sudah pada pulang. Kan itu nggak jelas. Iya. Kapan? Maka kalau setiap ada orang yang hutang, catat pertama tanggal, hari, jam berapa, kapan. Kemudian tanya lagi yang kedua. Dengan apa dia bisa mencicil bayarannya? Kerjaannya harus jelas. Dari mana sumber uangnya? Kalau seandainya dia, aduh saya nggak tahu nih nanti cari cara bayarnya juga dari mana. Maka yang seperti itu lebih baik jangan dihutangin juga. Karena dari awal itu saja dia sudah niat untuk sudah ada celah untuk tidak membayar. Dia mendidik dia juga ya, soalnya kalau cuma lewat itu WhatsApp yang kita jadi korban ya Bu ya. Sehingga seakan-akan kita yang hutang. Mau nagihnya segan, nggak punya kapan dia janjinya. Kita juga nggak tahu dari mana dia cari duitnya. Sehingga kita nagihnya segan. Kenapa? Karena janji dari awal kita nggak menentukan waktu. Kemudian kita nggak tahu dia dari mana penghasilan dia supaya bisa bayar ke kita. Iya, karena minjam dari WhatsApp aja nggak ada saksi juga berarti kan ya Ustaz ya? Iya, nggak ada saksi kalau WhatsApp. Kecuali kalau di grup. Di grup. Kalau grup mungkin WhatsApp grup ya Bu ya. Ada mungkin grup 5 orang. Kemudian screenshot. ada yang menyaksikan, seperti itu. Iya. Lain kali nggak usah, atau kalau nggak bilang aja tutup aja udah. Yang itu kemarin tuh saya sedekahin buat kamu gitu, boleh? Kalau sedekah oke. Itu kata Quran, wan tasaddaqu khairul lakum. Kalau seandainya kita sedekahkan, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau seandainya itu bahasa hadis ya. Kalau kita tenggangkan, janjinya saya 1 bulan minjem sama Bu Elsa, tiba-tiba 1 bulan saya nggak punya duit, saya minta tempo 2 bulan. Bu Elsa pinjamkan saya 1 juta, maka di hadis dikatakan seperti Bu Elsa berinfak 1 juta setiap harinya. Seperti gitu. itu. Kalau merelakan. Kalau ditangguhkan. Oh gitu ya. Kalau dianulir gitu ya. Ya kalau ditangguhkan Ibu. Oh iya. Baik Ustaz. Satu lagi pegadaian di Malaysia ada namanya Arahnu Ustaz. Arahnu itu. Suaranya di sini hujan lebat sekali Bu. Di Malaysia ada pegadaian namanya Arahnu. Ar-Rahnun ya. Ini bahasa Arabnya rohan Bu. Bahasa Arab pegadaian itu ar-rohan. Berarti mereka tuh nggak ada untung sama sekali dong Ustaz ya? Kemana Ibu? Nggak ada untung sama sekali pegadaian di sini. Nah, tadi kan bahasanya pegadaian itu ada yang mengatakan boleh dipakai. Saya punya ladang, saya gadaikan ke Bu Elsa. Atau saya punya sapi, saya gadaikan ke Bu Elsa. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dipakai, ada yang mengatakan tidak boleh dipakai. Kalaupun seandainya dipakai, itulah keuntungannya. Tapi sistem penguntungnya dipakai untuk yang syariah juga. Jangan ada riba di dalamnya. Jadi itulah keuntungan mereka. Baik Ustaz. Sebenarnya gadai itu yang mengatakan boleh. Sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena rohan itu adalah tetap tujuannya agar orang itu bisa membayar. Jaminan, bukan kita cari keuntungan. Pegadaian sekarang kan tujuannya mencari keuntungan. Itu. Iya, betul. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Iya Bu. Oke Bu Rara. Halo Bu Rara. Iya Pak Ustadz. Iya.
Saya mau nanya, ini tentang hutang piutang boleh ya Pak ya? Boleh, karena ini masih kaitan hutang Ibu. Oh iya, tadi kalau karena orang kan yang Bapak nggak bilang punya penggadaian. uang ketemu di jalan, maka bisa dia gadaikan supaya bisa dipercayai. Tapi kalau bisa dipercayai tidak mesti kita dengan gadai, seperti itu. Gini Pak Ustadz, kan orang tua saya di kampung ada tetangga yang minjam uang tapi nggak dipulangkan, tapi dia terus minjem terus. Awal-awal mama saya nggak ada cerita karena sudah sering kali, dan mama saya sih orangnya nggak berani menolak gitu. Udah kalau menolak nggak ada gitu, orangnya maksa. Jadi mama saya ya udahlah kasih, tapi belum pernah dibayar. Nah dia terakhir cerita sama kita nggak tahan gitu. Jadi kami sebagai anak ini boleh nggak kalau datang seperti kakak saya nanya gimana ya Dek, kita tegur gitu, orangnya baik-baik, maunya jangan ngutang lagi lah gitu, karena orang tua kita pun udah tua gitu, udah lagian pun dia janda gitu. Nah kalaupun utang tolong dibayar gitu. Nah boleh nggak seperti itu Pak Ustadz? Karena mama saya sendiri pun nggak berani katanya negur, selalu dipaksa didatengin gitu pun mama saya takut gitu. Tapi ya itu tadi lah, terakhir dikasih juga. Akhirnya cerita sama kita gitu. Cuma kita diskusi nih sebagai anak, boleh nggak kira-kira kita tegur gitu Pak Ustadz? Kalau seandainya orang tua ibu sudah menyedekahkan, dikasih diikhlaskan, maka nggak boleh dituntut. Tapi kalau hitungannya masih hutang, maka berhak ibu atau ahli warisnya untuk memintanya. Karena nanti kalau seandainya orang tua mama saya berharap Pak Ustadz. Kemana Ibu? Mama saya berharap dibayar gitu. Utangnya itu tetangga berharap dibayar, cuman nggak berani nagih. Dari awal karena akadnya nggak dicatat, tidak ada saksi. Nah kalau sudah dia keluar dari jalurnya Islam itu sudah susah Ibu. Makanya Islam yang pertama kali supaya enak ke depannya ada saksi, ada catatan. Kalau tipe orangnya sulit bayar harus ada jaminan. Nah seperti itu Bu. Tapi emang orang kita Pak banyak segannya untuk nanya gitu. Itu salahnya kita. Termasuk mungkin ya kadang saya juga ada teman, pikiran awal adalah nggak enakan. Padahal Islam itu untuk memandang jauh ke depannya. Jadi anaknya boleh negur nggak ya Pak Ustadz? Boleh negur Bu, tapi ya itu tadi. Boleh. Sebenarnya secara syariat kita sudah salah, kitanya juga salah. Pertama dari awal nggak punya saksi, nggak punya jaminan. Iya sih nggak ada saksi, mama saya pun orangnya diam-diam aja, terakhir udah nggak tahan, minta tolong sama anaknya gitu, tolonglah ditagihkan gitu. Nah waktu yang panjang kitanya yang sakit ya Bu ya. Dan Islam nggak maunya seperti itu Ibu. Iya Pak Ustadz, makanya kita nggak tahu hukumnya Pak Ustadz. Dampaknya di akhir, dan itulah Islam menjaga hal-hal yang terjadi seperti itu. Makanya untuk ke depan Ibu, termasuk untuk kita semua lah, saya juga semuanya, baik mau hutang mau menghutangi, yang pertama harus ada catatan dan saksi. Oh saya nggak mau nanti saya ketahuan orang ada saksi, jangan dipinjamin. Saya pinjam yang menolak itu Pak Ustadz yang susah. Nah kadang inilah Bu ya, namanya bahasa Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Kita lihat 282. Yang kalau Allah sudah menggunakan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, pasti dia lebih berat untuk menerapkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimul qisas. Qisas itu berat, hanya orang yang beriman yang bisa menjalankannya. Puasa juga hanya orang-orang yang imannya kuat bisa berpuasa. Menahan dari pagi. Tentang hutang, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang imannya kuat yang bisa menjalankan seperti itu Bu. Nah kadang berarti iman kita juga Ibu ya nggak meyakini, tahu tapi nggak mau melaksanakan. Oh berarti itu bagian dari iman juga ya Pak Ustadz untuk mencatat. Ya awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, mencatat itu bagian dari iman. Oh iya. Baik Pak Ustadz. Ya. Nah jadi ya ini untuk kita semua. Jadi kalau seandainya saya datang ke rumah Bu Rara tiba-tiba saksinya ada nggak? Tanya ke saya. Nggak ada Bu, bisa nggak Bu nggak tahu orang lain? Harus tahu ada saksinya 2 orang. Nah itu Pak Ustadz, tetangga kita bilang. Jangan sampai tahu orang lain ya, ini kan ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah tetangga itu ngomong gitu Pak. Jangan kasih tahu anaknya ibu ya, gitu Pak Ustadz. Salah itu salah. Kalau meninggal gimana nanti tiba-tiba dua-duanya meninggal ya, menghutangkan meninggal, yang dikasih utang meninggal nggak ada yang tahu. Akhirnya bingung. Amal tertahan. Makanya harus ada yang tahu.
Ini terjadi sering. Jangan ada yang tahu ya kalau saya hutang, tutup diam-diam. Paling enggak ada 2 orang yang tahu, jadi saksi dan ada catatannya tersimpan. Seperti itu Ibu. Ya, baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ya, Bu. Ustadz. Ya Bu Tutut. Ya, apalagi zaman sekarang ya Pak Ustadz lagi pandemi, tiba-tiba orangnya kena COVID meninggal. Nah itu jadinya susah. Harus ada Iya, saksi. karena ada tetangga juga gitu, hutang-hutangan ternyata yang berhutang tiba-tiba meninggal COVID. Nah. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kan di Indonesia tuh sekarang ada aplikasi kayak penggadaian syariah gitu, Pak Ustadz bisa nyicil emas. Iya. Tapi begitu kalau misalkan kita nabungnya pakai nominal, gramnya itu kan ada komanya ya Pak Ustadz. Nah, tapi begitu dijual itu nggak bisa komanya dijual gitu, harus bulat. Nah itu juga dia tidak tetap, sebenarnya ada unsur ribanya. Saya termasuk juga waktu di Medan, itu dengan Kak Muli muter-muter waktu malam-malam. Saya baca iklan ada rumah syariah katanya. Ini dengan Kak Muli, mungkin kalau Kak Muli ada di dalam, malam-malam jalan-jalan. Rumah syariah dengan sistem syariah. Saya ingin tahu aja karena saya ketemunya lagi di masjid. Waktu sholat di masjid akhirnya datang. Ada sistem jual belinya yang goror. Di mana tidak kejelasannya, nanti barangnya mengikut sesuai dengan harga pasar. Contoh cicilan sistem syariah nggak melalui bank, kemudian akadnya jelas. Akhirnya ada akad yang tidak jelas. Apa akad yang tidak jelas? Nanti dia sama kalau seandainya barang naik di pasar hari ini mungkin harga barang contohnya besi 10.000. Kalau seandainya tahun depan jadi 20.000, maka dia mengikut tahun depan. Dan itu sudah goror, tidak ada kejelasan dari awalnya. Itu nggak boleh. Karena ada yang dirugikan. Jadi kalau nolnya, komanya hilang, berarti dia tidak tetap. Ada yang dirugikan di dalamnya. Seperti itu Ibu. Nggak boleh dianggap genap. Tetap koma-komanya harus jelas. Soalnya kan keterbatasan, kayak karena kita kan sekarang hidup di sistem yang non-Islami ya Pak Ustadz, ya. Kebanyakan gitu. Jadi kadang kita filternya tuh dari kata-kata syariah itu ya, kan. Karena gitu. Di Medan ini banyak Bu, perumahan syariah. Tapi alasannya cuma sistem syariah nggak pakai bank, itu saja. Kita tidak pakai bank, langsung bayar langsung. Tapi pemutaran di dalamnya mereka menggunakan sistem riba. Orang di antara orang keduanya. Hanya mereka berpikir yang namanya riba tuh bank, yang namanya riba bank. Tapi sistemnya mereka nggak paham. Seperti itu. Jadi nggak boleh ya Pak Ustadz? Ya tetap, karena memang ada yang rugi kan, nggak boleh. Kalau dia mengatakan udah kita nabungnya mungkin emasnya 3 gram, sekian, nanti di akhirnya digenapkan. Itu ada yang dirugikan. Seperti itu Ibu. Iya, karena kan sekarang tuh sejak pandemi ini kan digital tuh Pak Ustadz semuanya. Jadi kayak penggadaian, terus bank gitu semuanya kan online. Pak Ustadz pakai aplikasi kan gitu. Jadi kita juga nggak bisa tanya-tanya jelas gitu. Iya Bu. Makanya kalau memang menggadai harus betul-betul yang sesuai dengan syariat. Karena unsur-unsurnya nanti lama-lama nggak tahu nanti ada bangkrut atau bagaimana. Contoh investasi juga Ibu ya. Kalau seandainya asuransi yang tidak syariah juga, itu juga bisa nanti kena riba juga. Karena sekarang orang banyak. Tadi walaupun gadai gitu ya Rahan, itu kita harus ada saksi ya, saksi netral. Ya, itu tadi kan ada saksinya Bu. Di dalam ayatnya ada kalimat saksi. Terus tadi misalkan Pak Ustadz pinjam uang gitu, terus digadaikan barang yang Pak Ustadz ada gitu kan. Berarti nilainya nggak harus sama ya? Nilainya tidak harus sama. Contoh kalau saya punya sawah lebih banyak, maka nanti kalau seandainya dijual tiba-tiba nggak bisa saya bayar, harus dijual, sisa uangnya Bu Tutut harus pulangkan ke saya sesuai dengan jumlah uangnya. Kalau kurang dijual berarti saya tetap masih punya awal hutang. gitu ya. Iya, kalau seandainya barang saya terlalu murah, lebih banyak hutang saya, maka saya harus menyicil lagi kekurangannya kalau itu bendanya dijual. Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz bilang akadnya harus jelas di awal gitu ya. Iya. Misalkan kita udah terlanjur akad, terus yang minjem itu
nggak apa-apa deh jual aja gitu. Itu juga nggak apa-apa berarti kan, asal orangnya mengizinkan gitu kan? Ya kalau sudah mengizinkan boleh. Kecuali kalau orangnya belum mengizinkan kita jual, itu nggak boleh. Ustaz, satu lagi, kalau misalkan saksinya meninggal gimana? Tulisan, kan ada tulisan. Tadi tulis saksi, tulis kemudian saksinya 2 orang. Oh, jadi kalau misalkan ngomong-ngomong aja gitu, terus kan kalau zaman dulu belum ada tuh Pak Ustadz. Kayak pembagian warisan gitu kan cuma ngomong-ngomong aja gitu. Ya, Terus sekarang berantem ini pernah saya sampaikan di awal ya Bu ya. Udah meninggal. Zaman Nabi itu orang yang bisa tulis baca jarang. Tapi ayat ini sudah mensyariatkan suruh nulis. Nah itu, ini zaman Nabi orang yang bisa baca tulis itu jarang. Tapi bagaimana Quran memerintahkan tetap ditulis dan ada saksi. Itu saking pentingnya. Ya, orang yang buta, kemarin saya sampaikan kalau ada orang yang buta kan dia harus diikrarkan. Buta, bisu atau orang yang nggak bisa pandai ngomong ketika mengikrarkan hutangnya, maka cari walinya. Itu kemarin yang kita bahas, ada wali tetap, begitulah Islam. Suruh cari wali. Kalau seandainya kita gagap ngomong nggak pandai atau mengikrarkannya kita bisu, karena kan ketika hutang saya hutang dengan Bu Tutut. Contoh bisu. Kan yang suruh mengucapkan ke tukang menulisnya kemudian di depan saksi adalah yang berhutang, bukan Bu Tutut yang ngomongkan, mengucapkan. Tapi saya tiba-tiba mungkin gagap atau nggak pandai ngomong, saya nggak bisa ngatur bahasa, maka disuruh cari saksi wali. Atau saya sudah tua renta, nggak bisa jalan, kemudian saya dibawa kursi roda, atau saya sedang sakit di rumah sakit nggak bisa berbicara, maka tetap wali yang menyampaikan. Begitulah Islam menjaga, Bu, supaya tidak ada yang dirugikan satu dengan lain. Baik. Ya. Bu Pamela kemana ya? Ya, Bu Pamela. Iya, makasih Ustadz penjelasannya. Bu Mela di chatbox. Bu Pamelanya ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih Ustadz untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua. Udah kita mau tutup kan ya Ustadz ya? Nah, kalau tidak ada lagi tutup. Ada yang nanya Bu Pamela. Ada yang nanya lagi nggak? Ada lagi nanya? Di chatbox. Ada di chat Mbak. Di chatbox. Oh, ada ya Pak Ustadz. Maaf. Kalau kita mengikhlaskan hutang seseorang, apakah orang yang berhutang itu harus kita kasih tahu atau harus diucapkan di depan orangnya atau cukup kita dalam hati aja mengikhlaskannya? Ini harus dari Ibu. Orangnya tahu, diikrarkan karena mah hutang tuh ada akadnya. Ketika kita mengakadkan kita ikhlaskan, tadi seperti Bu Elsa hanya mengikhlaskannya setengah. Saya hutang 1 juta dengan Bu Elsa. Bu Elsa coba mengikhlaskannya 500.000, maka 500.000-nya harus saya cicil. Atau kalau mau diikhlaskan semua harus diikrarkan. Kenapa? Nanti ujung akhirnya itu berkaitan dengan waris. Karena yang namanya waris itu belum boleh dibagikan sebelum hutang dibayar. Baru nanti hutang sudah lunas semua dibayar, baru itu yang dibagikan kepada ahli waris. Seperti itu, Ibu. Tapi kan ikhlas itu kan maksudnya perkara hati kayak gitu. Kalau kita keceplosan ngungkip lagi gitu. Gimana Ibu Tutut? Misalkan kita kan ikhlas itu kan secara hati ya Pak Ustadz. Jadi kita ikhlasin gitu. Ya udah ikrar gitu, udah ikhlasin. Tapi nanti kalau misalkan ini terus diungkit-ungkit gitu. Ya kalau diungkitkan, kalau seandainya diikhlaskan, nota awal itu dihapus. Kan dia ada catatan. Di catatan Bu Tutut ikhlaskan, maka ikrar tulisan dia ini kalau sesuai syariat. Selama ini kan kita hanya mulut ke mulut saja. Ini yang masalah. Iya biasanya mulut ke mulut. Mulut aja keyakinan kalau ngikut aturan, saya harus ketemu Bu Tutut ikhlaskan. Saya harus ketemu Bu Tutut. Hapus perjanjian awal. Tulis lagi di tanggal sekian Bu Tutut sudah mengikhlaskan hutangnya ke saya 1 juta rupiah. Maka Bu Tutut tanda tangani, dihadiri saksi, saya tanda tangan. Jadi kemudian hari kalau ahli waris menuntut, ini buktinya bahwa Bu Tutut sudah ikhlaskan. Ini yang nggak ada sama kita. Kebanyakan persoalannya gini Ustadz, kebanyakan yang menghutang itu tiba-tiba nggak ada kabar. Kira kan kita capek tuh nagih, ya udah deh diikhlasin aja. Kebanyakan kan gitu Pak Ustadz.
Nah, kalau masih ada nomor teleponnya masih bisa dicari Facebook atau Instagram, oke. Kecuali kalau orangnya sudah nggak tahu di mana alamatnya, Facebook nggak ketemu, alamatnya sudah nggak ketemu kemana, nah itu mungkin boleh kita ikhlaskan. Kalau seandainya kita yang berhutang nggak ketemu lagi orangnya, maka kalau kita punya uang kita niatkan infak untuk orang tersebut, seberapa jumlah kita hutang. Tapi kalau masih bisa dicari, ingatkan dia karena sesungguhnya kita membantu menyelamatkan dia. Itu Ibu. Karena sampai meninggal juga yang ditanya almarhum masih ada utang apa enggak gitu ya Ustaz? Iya, karena yang ditanya itu berapa harta yang ditinggal, tidak. Ada hutang enggak, kalau ada hutang berurusan ahli waris. Itu satu aja. Orang yang meninggal hanya satu yang ditanya. Sebelum dia dikuburkan, hutangnya. Karena orang yang syahid yang seharusnya dia menerima balasan surga, tapi amalannya tertahan karena perkara hutang. Yang lain orang syahid berjuang di medan perang, mengapakan darah, harta. Tapi ada satu nih pada zaman sahabat Nabi ditanya, kenapa ini orang belum menerima balasan? Karena dia masih punya hutang. Padahal kalau seandainya hutangnya lunas, dia sama seperti teman-temannya yang syahid balasannya. Nah ini Bu. Jadi hutang itu berat. Kalau selagi kita mampu untuk tidak berhutang, paksakan hidup apa adanya Ibu ya. Seperti itu. Ya Ustaz, kalau satu lagi Ustaz, kalau misalnya udah niat diikhlaskan tapi nggak ngomong ke orangnya, terus tiba-tiba orangnya bayar, terima Pak Ustaz? Ya kalau karena belum ada ikrar di awal boleh saja diterima hak kita. Kita sudah kesel dalam hati, udahlah gitu, ikhlaskan. Tapi kalau orangnya mau beri ya hak kita tetap masih, karena belum ada ikrar, akad kita memberinya, seperti itu. Oke. Pak Ustadz. Mela, masih ada yang mau ditanya. Tambah lagi Pak Ustadz, mau nanya lagi. Ya, boleh, Bu. Pak Ustadz, ini misalnya utangnya itu utang kecil-kecil sih Pak Ustadz. Misalnya kita makan, saya bayarin dulu gitu ya Pak Ustadz. Lalu dia lupa, saya juga lupa. Terus udah lama gitu tiba-tiba saya keinget gitu. Terus mau nagih lagi kayaknya aduh kecil banget gitu Pak Ustadz. Mau jadinya saya ya udah saya ikhlasin aja gitu. Itu nggak boleh juga Pak Ustadz. Nggak boleh. Kembali ke ayat 282. Wala taqulu saghiran au kabiran di ayat 282. Baik besar maupun kecil harus dicatat. Saghiran au kabiran kata Quran. Kan di awal juga nggak ada catatan apa-apa Pak Ustadz, cuman kayak mau bayarin dulu makan gitu misalnya. Ya, bukan niatnya untuk hutang ya Bu ya. Nggak niat hutang, tapi terus dia lupa, saya juga lupa, terus keingetnya udah lama gitu dan kecil misalnya gitu. Terus saya biasanya kalau kayak gitu-gitu, udahlah biarin gitu. Harus tetap hitung-hitung saya jajanin gitu, tapi tetap nggak boleh ya Pak Ustadz. Harus diikrarkan, dijelaskan. Harus tetap Ibu. Karena itu berkaitan dengan amal, ikhlas atau tidak. Dia nggak tahu, takutnya dia berpikir dulu, saya hutang. Dalam hati Ibu mengikhlaskan, kan nggak tahu nih. Kedua belah pihak hatinya berbeda dalam pemikirannya. Harus sama-sama mengetahui. Maka kalau seandainya mau bayarin atau diikhlaskan, harus ngomong dari awal. Udah saya traktir hari ini makan. Nah, oke. Seperti itu. Susah juga ya Pak Ustadz. Hutang ini memang boleh hutang, tapi Rasulullah melarang bisa mungkin jangan hutang kita. Ya baik Pak Ustadz. Boleh, tapi sistemnya harus syariah. Minta ya Pak Ustadz. Gimana Bu? Mendingan minta ya gitu. Bayarin ya gitu, lagi nggak punya uang gitu. Iya. Kalau hari ini kita kumpul-kumpul, mungkin ibu pada kumpul-kumpul, udahlah hari ini giliran saya traktir, itu udah nggak hitung hutang, hitung sedekah, hitung berbagi dengan teman. Iya, kalau langsung kan biasanya inget ya Pak Ustadz, misalnya kadang-kadang, ya tadi mau bayar yang tadi, udah nggak apa-apa nggak usah, udah itu kan udah selesai gitu Pak Ustadz. Ini tuh udah lama gitu misalnya, terus keinget gitu. Ya itu harus kita bilang lagi Bu, karena masuk ini akad awalnya adalah kita dipinjemin, dibayarin ya Bu ya, seperti itu. Udah sakit nggak Mbak Mel? Hal-hal sepele ini kita lakukan wala saghiran aw kabir, besar atau kecil harus tetap. Iya baik Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ya Bu Mai. Bu Mai. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Satu ya Pak, maaf. Kalau sama orang tua gimana Pak Ustadz? Kita kan namanya anak kadang-kadang suka, mau minjem dulu dong Ma gitu. Itu bayarnya gimana? Nggak ada akad yang nanti aku bayarnya kapan tuh nggak ada tuh gimana Pak Ustadz? Jadi sering banget tuh. Tidak pandang bulu orang tua atau siapapun, karena nanti saya pinjam ke bapak saya uang 100 juta atau 50 juta, itu kan milik bapak dan milik seluruh anak kalau seandainya dia jadi harta waris. Maka saya harus bayarnya
bayar ke orang tua, kemudian karena apa? Karena itu milik hak anak semuanya. Kalau seandainya sudah saya lunasi, tiba-tiba mungkin orang tua meninggal, maka bertambah harta orang tua dengan saya bayar hutang bertambah 50 juta. Maka mungkin hartanya jadi 150 juta. Maka 150 juta itu milik ahli waris semuanya. Tetap yang namanya hutang tidak pandang orang tua, tidak pandang anak, tidak pandang teman. Seperti itu, Bu. Karena tapi kalau akad awalnya, akadnya hutang atau ngasih. Nah, iya sih. Jadi tetap harus ada akad juga ya Pak, tetap disebutin. Benar. Harus ada saksi juga gitu berarti. Benar Ibu. Oh. Gimana dosa nih saya sama ibu saya. 0% soalnya Pak Ustadz kalau ke orang tua. Iya kan? Bener. Cari bener. Milik kalau orang tua pasti nggak pakai bunga ya Bu ya. Iya. Setelah 0% Pak Ustadz, jadi bisa bayar, bisa nanti dulu. Iya, terus kadang-kadang kalau udah lama, ya udahlah mama udah lupa, nggak usah lah, gitu gimana Pak? Nah, itu untung ibu berarti itu Bu. Oh gitu. Kalau itu tapi nggak bayar kan akadnya sudah jelas. Ibu dengar di telinga nih, ya udahlah nggak usah bayar lagi. Nah, itu boleh ya Pak. Ini sudah sedekah Ibu. Oh iya Pak. Makasih Pak Ustadz. Ya Bu Rara. Ya Allah Pak Ustadz, sangat menarik, sampai pertanyaan maunya banyak gitu tapi waktunya terbatas. Ini Pak Ustadz kan sudah puluhan tahun, saudara, bukan puluhan tahun, udah 10 tahun lebih, hampir 10 tahun maaf, berhutang. Sebenarnya dia ingat, tapi setiap kali jumpa dia cakap, nanti ya dek gitu. Jadi saya pun nggak pernah nagih, cuman kalau jumpa muka saya, dia nanti, tapi nantinya nggak ada ujung gitu. Iya Pak Ustadz, jadi kan bukan sikit juga, kalau sikit ya saya ikhlasin gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz, saya pun bingung, karena prinsipnya segen gitu, udah gitu takut nanti kayak ada gaduh saudara gitu Pak Ustadz. Gimana, saya pun bingung, udah lama Pak Ustadz. Salah sistem di awal, tadi kan awal jangan memberikan hutang kalau nggak tahu dia kapan tanggal bayarnya. Jangan memberikan hutang, makanya kalau setiap ada orang yang berhutang, itu yang ditanya, jangan keluarkan duit dulu Bu. Bu Tutut boleh nggak saya pinjam duit? Bu Tutut langsung keluarkan duit. Salah, Bu Tutut harus tanya saya, Julfirman kapan kamu bayar? Tanya dulu. Oke, sekarang pertanyaan kedua Bu Tutut ke saya, Julfirman, kira-kira penghasilan kamu apa untuk cicil hutang ke saya? Oh saya jualan nasi goreng. Oh berarti ini orang bisa bayar. Saya pengangguran, gak punya kerjaan. Maka seperti ini, maka jangan kita kasih. Lebih baik kita bantu sedekah atau apa, seperti itu. Karena dari awal itu akan membahayakan, dia tidak punya niat untuk membayar. Islam mengajarkan seperti itu, bukan berarti kita bakhil. Karena dari awal sudah ada gelagat atau gambaran dia tidak ada kepastian untuk membayar. Seperti itu Bu. Takutnya lupa juga ya Pak Ustadz, sebab ada saudara yang lain gitu kan, saya nggak ingatkan dia, cuman dia selalu ya kadang di media sosial tentang utang piutang, riba gitu, rajin upload gitu untuk ingatkan orang. Cuma saya ingat loh, kok nggak ingat utangnya gitu. Saya segen mau nagih Pak Ustadz, betul, tapi berharap juga gitu, karena utangnya motor. Harus mengingatkan, karena sebenarnya ibu mengingatkan ibu menyelamatkan teman ibu atau saudara ibu. Jangan pernah ketika kita mengingatkan menghina dia. Sebenarnya kita mengingatkan itu adalah menyelamatkan dia. Takutnya tersinggung Pak Ustadz. Mungkin ibu bisa jelaskan, saya mengingatkan ini sebenarnya saya ingin menyelamatkan kamu. Dengan bahasa ibu lah. Karena ini kaitannya dengan amal semuanya Bu ya. Iya. Soalnya orangnya pandai belajar agama sih Pak Ustadz, tapi nggak tahu lupa atau apa. Soalnya udah lama banget. Gitu. Iya Pak Ustadz. Harus diingatkan. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Betul ya kalau jadi betul ya kalau misalkan yang punya piutang itu berdosa jika kita tidak mengingatkan yang berhutang. Benar, Ibu. Bahkan kata di akhirat nanti kalau seandainya tidak lunas, saya hutang dengan Bu Tutut sampai saya meninggal nggak bisa bayar, maka bisa nanti amal saya dipindahkan ke Bu Tutut. Itu sebagai gantinya di akhirat. Itu maka katanya ada orang yang muflis itu bangkrut itu salah satunya. Tapi satu syaratnya harus diingatkan. Kecuali kalau kita sama-sama mengingatkan, berarti sama-sama kita yang salah. Oh berarti kalau saya nggak ingatkan, saya berdosa juga ya Pak Ustadz? Kita yang salah juga Bu, tidak mengingatkan. Oh itu saya nggak paham Pak Ustadz. Oh iya baik-baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kenapa? So kita tidak menyelamatkan teman kita Bu ya. Kecuali sudah diingatkan, dia ngeyel, dia marah, sudah diingatkan capek, ya udah nanti di akhirat nanti dosa kita atau amal dia ke kita seperti itu.
saya nggak ingatkan Pak Ustadz. Ya, Saya segan gitu. Oh, berarti harus ingatkan. Oh, baik-baik Pak Ustadz. Jadi, terima kasih. Ya Bu, berikutnya siapapun yang hutang, siapapun yang akan bikin hutang, yang pertama kita kembali ke tuntunan Al-Quran. Jadi mungkin selama ini kita Al-Quran, kita baca ini ayat yang paling panjang kita tahu, tapi kita jarang mau menerapkan. Sekarang kita coba terapkan. Siapa orang yang ingin datang hutang, tanya, cari saksi, punya buku untuk dicatat, kemudian kita tahu dia dari mana bayarnya, kemudian dia mengikrarkan, kemudian kalau seandainya ibu ragu dengan orang yang namanya sulit bayar, cari jaminan. Kalau ibu yakin dia nih orangnya bisa dipercaya, nggak perlu pakai jaminan. Catat tetap jaminannya yang tidak. Jangan ketika saya percaya ini dengan Azul Firman, udah nggak perlu pakai catat, itu salah. Perkara jaminannya iya. Tapi perkara catatnya tetap dicatat. Nah seperti itu. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Iya Bu. Ini kalau misalnya yang memberikan hutang itu kan memang pakai uang suami saya. Tapi suami saya sudah memberikan hutang uang suami saya. Tapi suami saya itu sudah betul-betul melupakan gitu. Nah tapi kadang saya masih agak ingat tuh dikit-dikit gitu Pak Ustadz. Cuma itu gimana ya Pak Ustadz? Yang lupakannya orang biasa hutang itu kalau melupakan itu akibat kesel nggak bisa ditagih-tagih ya. Itu sih sebenarnya. Ikhlasnya itu ada karena ada penyebab, bukan karena kemauan sendiri. Nah ini karena sudah kesel, ini orang udah susah kali bayar, udahlah capek saya, udahlah ikhlaskan aja. Ikhlasnya itu ikhlas terpaksa sebenarnya. Tapi memang dari awal suami saya sudah nggak usah nggak usah ditagih gitu, udah lupain aja gitu. Nah kalau dari awal dia udah aja, tapi kan dianya belum tahu ibu, udah diikhlaskan belum. Makanya kalau sudah ada punya catatan tadi, itu bisa dihapus catatannya. Dia janji 5 tahun, tiba-tiba di pertengah jalan, dia udah ikhlaskan. Maka dirubah lagi, panggil saksi, ambil catatannya tadi, dirubah lagi. Sehingga di kemudian hari kalau ada tuntutan dari ahli waris, ada bukti. Itu sebenarnya Bu. Permasalahan kita ini hanya satu saja Bu, yang terjadi dongkol, terjadi kesal, nggak punya catatan, nggak punya saksi. Itu penyebab dari semuanya. Tapi kalau kita punya itu, mau nuntut apapun bisa di pengadilan. Sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Seperti itu Ibu. Jadi satu saja masalahnya, nggak punya catatan, nggak punya saksi. Ini yang harus kita perbaiki untuk ke depan. Intinya sih harus tega ya Pak Ustadz ya, tapi untuk kebenaran gitu, untuk sama-sama di akhiratnya ya. Benar Bu, tidak ada yang dirugikan. Walaupun nanti kalau suatu waktu Ibu ingin niat baik, lunaskan, kan itu baik, tapi tetap rubah catatannya lagi. Begitulah Islam menjaga hak sesama muslim. Tujuannya itu sebenarnya Bu. Di 1 minggu, 2 minggu awal, 3 minggu, hati masih damai, pikiran masih tenang, silaturahmi masih baik. 5 tahun gak dibayar-bayar, mau ketemu pun kadang males udah Bu ya. Melihat mukanya pun males, males ketemu. Udah kesel. Nah dia nanti ujung-ujungnya yang jadi masalah. 1 tahun oke lah masih bisa kita pendam. 10 tahun, 5 tahun meledak juga jadinya. Nah seperti itu yang harus kita hindari. Oke Bu ya, jadi syariat Islam itu apapun yang diperintahkan Allah pasti ada hikmah baik di dalamnya. Walaupun di awal kita melihatnya takut nggak enakan, tapi hikmah di baliknya jauh lebih baik dibandingkan di awalnya. Seperti itu Ibu. Jadi insya Allah besok kita tadabbur 284, ini akhir-akhir dari surah Al-Baqarah, sekitar 3 ayat ini lagi. Oke Bu, mudah-mudahan besok kita ini 3 ayat besok tentang pujian. Ya, besok ayat 284 tentang pujian Allah terhadap orang-orang beriman. Jadi ini bagus nih. Ya, pujian Allah terhadap orang-orang beriman. Jadi ayat ini dikatakan kalau orang yang membaca ayat ini setiap malam sebelum tidurnya dikatakan dalam hadis, maka Allah akan jaga ia. Dari akhir surah Al-Baqarah ini. Maka dianjurkan sebelum tidur baca 3 ayat akhir dari surah Al-Baqarah ini Bu ya. Iya. 3 apa 2 Ustaz? Iya Bu. 3 apa 2? 2 atau 3? 2 dalam hadis 2. Tapi 3 ayat dalam hadis 2. Amanah Rasul bima. Amanah Rasul bima. 2 ayat, tapi yang besok kita bahas adalah 3 ayat.
Oke Ustaz. Ya. Jadi ya insya Allah ini saja mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan besok kita selesaikan surah Al-Baqarah. Ini tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan Al-Baqarah ini selain kita baca punya gambaran. Inti dari inti setiap ayat. Orang Yahudi, orang beriman, orang haji, tentang puasa. Nanti akan kita simpulkan apa saja inti yang sudah kita bahas dalam surah Al-Baqarah ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hutang. Kalau seandainya pun ada hutang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita untuk bisa melunasi hutang. Kalau seandainya juga masih berat, ada amalan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Mudah-mudahan Allah tutupkan hutang-hutang kita agar mudah dibayar. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya izin pamit keluar ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.